Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih karena tetap setia mendengarkan renungan ceria. Renungan ceria pada hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-19 ayat 3 sampai ayat yang ke-12. Injil Matius pasal 19 ayat 3 sampai yang ke-12, namun akan kita fokuskan pada ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan hari ini saya beri judul yaitu pendidikan dimulai dari keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada zaman ini tidak dapat dipungkiri bahwa jumlah perceraian semakin meningkat. Demikian pula di dalam kasus-kasus perkawinan gereja juga semakin meningkat. Keluarga di zaman saat ini rentan untuk terjadinya perpisahan dan perceraian dalam kehidupan keluarga. Nilai-nilai perkawinan telah bergeser dari kesatuan menjadi kecocokan, dari hidup bersama dalam suka dan duka menjadi hidup dalam kesenangan dan kenyamanan. Jika tidak cocok, ya cerailah. Jika tidak senang dan nyaman hidup dalam berkeluarga, mari kita pisah. Itu biasanya yang terucap di dalam keluarga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini, Yesus mau memberikan pengajaran, Yesus mau mendidik kita, memberikan pendidikan kepada kita. Ada dua hal. Yang pertama adalah pendidikan tentang perkawinan. Jadi apa yang sudah dipersatukan Allah itu tidak boleh diceraikan oleh manusia. Di dalam kekristenan biasanya atau yang kita ketahui, orang Kristen tidak boleh bercerai. Yesus mau menekankan di sini adalah Yesus memberikan pendidikan bahwa berhati-hatilah di dalam perkawinan. Karena apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi poin yang pertama adalah Yesus mau mendidik kita agar menciptakan keluarga yang damai dan sejahtera, agar menciptakan keluarga yang rukun. Jadi jangan sampai ada kata-kata cerai dalam kehidupan berkeluarga. Pengajaran yang kedua adalah Yesus mau memberikan pendidikan bahwa pendidikan itu dimulai dari keluarga. Kalau orang tuanya hidupnya rukun, hidupnya damai dan sejahtera, maka anak akan nyaman ketika berada di rumah. Jadi pendidikan anak itu dimulai dari keluarga. Kalau keluarga aktif dalam mendidik anak, mengajarkan kepada anak-anaknya tentang kekristenan, tentang Tuhan Yesus, maka anak akan gampang atau anak akan mudah dalam memahami tentang kekristenan dan tentang Tuhan Yesus. Jadi waktu yang paling banyak yang digunakan oleh anak itu berada di rumah.
atau berada di tengah-tengah keluarga. Jadi kalau keluarganya itu damai dan sejahtera, keluarganya itu dapat menerapkan kasih Tuhan, maka anak akan mencontoh apa yang dilihatnya di dalam keluarganya. Maka dari sini Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana menciptakan keluarga yang damai dan sejahtera, lalu mendidik anak agar anak dapat mengerti tentang firman Tuhan, tentang kasih dan lain sebagainya. Kita bisa bayangkan ketika kondisi rumah itu berada dalam kacau balau, ribut, pasti anak akan mencari pelampiasan di luar, di lingkungan luar, bukan di dalam keluarga. Padahal keluarga adalah faktor yang paling penting untuk mendidik anak. Pendidikan dasar itu dimulai dari keluarganya. Kalau keluarganya tidak aktif dalam mendidik anak, membiarkan anak, maka anak akan mencari sosok yang bisa dikagumi di luar. Pada saat ini, semua anak-anak bersekolah atau belajar di rumah melalui daring, internet. Semua tugas itu dikerjakan di rumah. Jadi ini momen di mana kita sebagai orang tua bisa mendidik anak, meluangkan waktu untuk menemani anak belajar. Namun terkadang sebagai orang tua kita tidak telaten dalam mendampingi anak, tidak bisa fokus dalam mendampingi anak belajar. Jadi momen ini adalah momen di mana kita dapat meluangkan waktu mendampingi anak belajar. Jadi pembentukan watak, pembentukan karakter itu dimulai dari keluarga. Maka dari itu Yesus mengajarkan bahwa mari kita membangun situasi yang kondusif, situasi yang damai sejahtera di dalam keluarga. Jangan sampai orang tua itu ribut di depan anak. Jangan sampai sebagai orang tua kita berlaku kasar di hadapan anak. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Mari kita menciptakan keluarga yang damai dan sejahtera, agar kita dapat memberi contoh, agar kita dapat mendidik anak dengan lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.